Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kembali lagi bersama saya, supporter Jusriyadi. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, kali ini kita akan mencoba membahas hasil pertandingan uji coba kemarin sore ya melawan timnas Tanzania, di mana hasil pertandingan ini cukup mengejutkan karena Indonesia tidak mampu menciptakan gol dan tim lawan yaitu Tanzania juga tidak mampu menciptakan gol. Dan kalau kita mencoba menghubungkan dengan laga kualifikasi nanti melawan timnas Irak yang akan berlangsung di tanggal 6, ini artinya ini sekarang sudah tanggal 3 ya. Ini 3 hari lagi Indonesia akan berhadapan dengan timnas Irak di laga kualifikasi Piala Dunia. Dan sebenarnya laga uji coba ini ya diperuntukkan untuk Sintayong kepada anak asuhnya untuk mengukur ya seberapa siap pemain timnas Indonesia menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia, yaitu melawan timnas Irak di tanggal 6 maupun melawan Filipina di tanggal 11 ya, kalau tidak salah tanggal 11-12 ya. Dan ternyata kemarin kalau teman-teman supporter dan para pencinta bola menyaksikan ya pertandingan laga uji coba ini, ya memang permainannya cukup alot ya, atau permainannya tidak begitu memuaskan ya kalau kita lihat permainan kemarin ya, karena di babak pertama itu tidak ada peluang-peluang yang begitu berbahaya, dan bahkan striker kita tidak memberikan banyak ancaman kepada para pemain timnas ya Tanzania ya. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, kalau teman-teman mencoba mengamati ya laga kemarin ya, kemarin sore ini ya terlihat Sintayong sebenarnya ingin mengukur seberapa kuat, seberapa siap kekuatan timnas kita menghadapi laga uji coba melawan timnas maksud saya laga melawan timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia nanti. Namun ya kalau kita melihat catatan tadi malam, saya mencoba melihat pertandingannya, ternyata timnas Indonesia ini ya tidak terlalu ngotot ya, karena seperti yang saya katakan di video-video saya sebelumnya bahwasanya Indonesia harus berhati-hati dalam laga uji coba ini. Karena kenapa? Kemarin Yance Sayuri ya dalam latihan saja mengalami cedera, dan apalagi laga uji coba ini ya tentunya meskipun tidak punya ya ukuran bahwasanya FIFA akan memberikan poin kepada Indonesia, tapi setidaknya para pemain akan berhadapan langsung dengan pemain lawan, dan ini berpotensi menimbulkan cedera. Dan ternyata di laga kemarin itu Indonesia terlihat berhati-hati dalam melakoni uji coba ini, terlihat tidak terlalu ngotot. Beda dengan kalau pertandingan resmi yang dilangsungkan, Indonesia terlihat presnya yang begitu luar biasa, dan cara pengambilan bolanya juga cepat. Namun tadi malam terlihat santai, pemain-pemain ini menjaga benturan-benturan berbahaya, dan itu terlihat di babak pertama tidak ada peluang-peluang yang begitu berbahaya yang diciptakan oleh timnas Indonesia ya maupun timnas Tanzania. Dan kemudian teman-teman supporter dan para pencinta bola, kalau kita kembali melihat di babak kedua juga sama, Sintayong sepertinya kalau kita melihat pergantian pemain yang dilakukan, sepertinya Sintayong ingin mencari atau meracik strategi apa yang cocok nantinya melawan timnas Irak ya, karena saya lihat Sintayong mengganti beberapa pemain andalan timnas Indonesia ya di babak kedua, seperti penjaga gawang yang sebelumnya Hernando Ari kemudian digantikan ya. Sama halnya dengan Asnawi Mangkualam juga masuk ya, ada beberapa pemain yang Ferrari juga dimasukkan, dan sepertinya ini Ajam memang betul-betul menguji atau mencoba seluruh
pemain timnas Indonesia, dan bahkan sebagian besar pemain ini main di laga ini ya. Contohnya setelah pergantian pemain itu, kemudian di menit-menit ke-70-an ke atas kemudian ada lagi terjadi pergantian pemain ya, yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Dan kalau saya melihatnya, teman-teman supporter, kalau teman-teman juga mungkin sudut pandang teman-teman supporter punya sudut pandang lain, silahkan dikomentari di kolom komentar. Tapi kalau saya melihat pertandingannya tadi malam ya, maksud saya tadi sore ya sampai malam hari, ternyata Sintayong ini sepertinya tidak terlalu ngotot untuk memenangkan pertandingan. Ini terlihat dari pergantian pemain yang dilakukan. Kemudian tidak mau para pemain menghindari benturan-benturan yang berbahaya. Ini terlihat ketika Tanzania memegang bola, pemain kita mempres, tapi presnya santai ya, tidak terlalu seperti ketika bermain di laga resmi. Namun kalau kita melihat lagi teman-teman supporter dan para pencinta bola, banyak yang berkomentar ya, para supporter ya di media sosial mengatakan, para netizen, bahwasanya kalau kita melihat hasil pertandingan ini, Indonesia melawan Irak tidak menjanjikan. Tapi kalau menurut saya ya, selaku supporter bola, mengamati beberapa pertandingan kemarin, menurut saya ini adalah bagian dari strategi Sintayong ya. Karena kenapa? Kalau Sintayong menurunkan atau membuat pemain bermain full di laga ini, mengincar kemenangan, bermain secara luar biasa dan secara Spartan di lapangan untuk mengincar kemenangan, menunjukkan permainan terbaiknya kemarin sore sampai malam hari, ini bisa saja dibaca oleh tim lawan, timnas Irak maupun Filipina. Pastinya timnas Irak dan Filipina pasti memantau pertandingan ini untuk mengukur dan mencari kelemahan timnas Indonesia. Saya yakin dia pasti, timnas Irak akan mencoba mencari tahu ya, dan timnas Irak dan pelatihnya pastinya menonton pertandingan ini dan memantau pertandingan ini untuk menemukan racikan terbaik melawan timnas Indonesia. Makanya menurut saya kalau Sintayong ya, ini adalah bagian dari strategi di mana Sintayong tidak terlalu ngotot untuk memenangkan pertandingan di laga ini. Karena kalau menurut saya ini salah satu alasan yang alasannya supaya strategi kita tidak mudah terbaca oleh lawan ketika berhadapan dengan timnas Irak nanti. Ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita tahu bersama 3 hari, yaitu di tanggal 6, ini artinya hanya istirahat 2 hari, timnas Indonesia akan menghadapi Irak. Ketika di laga ini timnas Indonesia bermain secara full dan menguras tenaga, maka ya ini sangat ditakutkan terjadi cedera-cedera yang tidak diinginkan, sehingga merugikan timnas kita ya, tidak bisa bermain full melawan Irak. Ya, saya pikir teman-teman ini adalah salah satu strategi Sintayong, dan dia hanya pelatih STY ini hanya berusaha untuk memberi ruang kepada pemain untuk menguji seberapa siap mereka nantinya melawan timnas Irak. Karena laga uji coba ini kita tahu bersama bahwasanya laga ini hanya laga FIFA Matchday dan tidak diperhitungkan oleh FIFA dan tidak berpengaruh sama sekali. Ini artinya tidak ada pengaruhnya, mau 0-0, 1-0 atau ya kalah juga tidak jadi persoalan teman-teman supporter dan para pencinta bola. Dan yang paling penting nantinya, kita harus mampu bermain full tim melawan timnas Irak ya. Karena di laga nanti adalah laga penentu, dan ini saya pikir lebih penting ya dibandingkan laga uji coba ini. Kalau Indonesia seperti yang banyak netizen mengatakan, meragukan timnas Indonesia nantinya melawan timnas Irak, karena di laga uji coba saja seperti ini Indonesia tidak mampu memenangkan pertandingan. Dan yang paling disorot adalah penyerang kita, Rafael Struijk maupun Ragnet Oratmangun ya.
Dua pemain ini sangat disorot karena dua pemain ini diberi kesempatan oleh Sintayong lebih banyak daripada pemain lain. Ya, dia bermain hampir di babak pertama, babak kedua dia juga bermain dan ternyata tidak mampu menciptakan gol sama sekali ya teman-teman. Ini artinya apa? Ini sangat disayangkan dan banyak pendukung-pendukung netizen kita meragukan timnas Indonesia menghadapi timnas Irak nantinya karena tidak mampu menciptakan gol. Tapi kita tidak perlu khawatir karena pasti Sintayong sudah punya strategi yang saya pikir dia sudah mengantisipasi semuanya. Dan saya lihat ini hanya laga uji coba, dan yang paling penting kita harus bisa memenangkan melawan timnas Irak, karena di laga melawan timnas Irak inilah yang paling penting, karena ini adalah laga penentu yang menentukan timnas Indonesia apakah lolos ke putaran ketiga atau tidak. Jadi teman-teman tidak perlu menghujat para pemain ataupun memberikan stigma negatif termasuk lini serang kita, karena ini Sintayong hanya menjadikan laga uji coba, laga pemanasan saja. Dan seperti yang saya katakan bahwasanya ini hanya mengantisipasi cedera sehingga tidak ada cedera dalam pemain kita untuk menghadapi timnas Irak nanti. Dan timnas Irak pastinya akan berjuang mati-matian karena di grup F ini dia belum pernah kalah sama sekali, dan pastinya Irak akan mengincar kemenangan karena selain kemenangan ini mempengaruhi posisinya di klasemen, juga mempengaruhi ranking FIFA. Dan inilah yang perlu kita persiapkan dengan baik. Sintayong dan para pemain mempersiapkan dengan baik. Saya pikir kalau kita melihat komposisi pemain sangat luar biasa, karena sebagian besar pemain naturalisasi kita sudah bergabung ke tim nasional Indonesia. Saya pikir itu teman-teman, hubungannya antara hasil laga uji coba ini dengan laga melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia. Terima kasih teman-teman, salam sepak bola, salam supporter bola, salam pencinta bola.